Jangan lupa klik subscribe and klik tanda loncengnya juga. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa jinatal arsi wa midada kalimatihi, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillahi rabbil alamin. Pada malam hari ini kita bisa berjumpa lagi meskipun di dalam dunia virtual, meskipun secara online, meskipun tidak tatap muka, tapi mudah-mudahan Allah sudah menunjukkan langkah kita untuk belajar bersama, untuk saling menasehati agar bisa memperbaiki diri dan terus menata hati menjadi manusia yang lebih baik lagi, menjadi seorang hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat teriring salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diberikan syafaat, baik syafaat di dunia maupun syafaat di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat surgaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masyaallah masih ada kali ya Idul Fitri. Mudah-mudahan, mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin apabila selama saya membersamai sahabat-sahabat semua di majelis ta'lim al-mujibas sa'ilin ini. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam sikap, apabila dalam pribadi, apabila dalam menyampaikan satu buah ilmu ada yang salah ataupun benar, itu Masya Allah mohon dimaafkan. Karena Al-Fakir ini juga sama-sama sedang belajar. Jadi pada malam hari ini baru kita buka, sempatnya harusnya kemarin ya. Kemarin karena Masya Allah ada aja halangan, ada tamu dan lain sebagainya, jadi tertunda. Dan Alhamdulillah ini juga diizinin oleh Allah, tapi tidak tepat waktu. Kenapa tidak tepat waktu? Saya tadi ada kegiatan dan baru balik tadi jam 10-an. Dan saya berusaha untuk bisa membersamai sahabat yang berada di majelis ta'lim ini. Masya Allah, salah satu nikmat yang paling terbesar yang pernah diberikan oleh Allah kepada kita adalah salah satunya kita bisa mendengarkan, salah satunya kita bisa belajar bersama, saling memperbaiki diri agar diri ini menjadi lebih baik, dan saling menata hati agar hati ini tidak terkena penyakit hati. Insyaallah
Jadi pada hari ini, pada malam hari ini adalah pembukaan kajian kita kembali, dan mudah-mudahan ada wasilah-wasilah di dalamnya. Ya, saya menyampaikan ini bukan lantaran karena pengen ini. Saya pengen kita sama-sama belajar, kemudian kita yuk gitu. Istilahnya yuk sama-sama kita memperbaiki diri. Jangan mesti urusan orang lain, diri kita dulu lihat. Sebelum kita menilai orang lain, tapi lihatlah diri kita dulu sendiri. Sebelum kita memperbaiki diri, maka perbaikilah diri. Sebelum kita melihat orang lain, perbaiki diri kita dulu sendiri. Agar apa? Agar ketika kita melihat atau melakukan perbuatan yang bukan perbuatan kita, kita bisa merasa malu. Jangan ketika kita membicarakan orang, tapi diri kita juga buruk. Dan jangan juga kita menjudge seseorang juga karena apa? Karena kita merasa lebih baik dari dia gitu. Jangan. Kita harus menjadi seorang yang Masya Allah, ya, jangan pernah lebih baik. Ya. Karena hanya kalimat lebih baik itu yang pernah terlontarkan oleh iblis kepada Adam. Sahabat, yuk kita mulai malam hari ini dan seterusnya. Allah sudah memberikan kita izin, Allah sudah melangkahkan kaki kita untuk belajar. Yang penting kita memperbaiki diri dulu. Ya, kita memperbaiki diri dulu, nanti Allah akan memperbaiki semuanya. Ya. Memperbaiki diri dulu, kita benerin satu-satu, mana yang kurang kita benerin satu-satu. Yang namanya manusia, seorang hamba tidak akan pernah lupa, tidak akan pernah terlepas dari apa? Dari sebuah kesalahan, dari sebuah kehilapan. Tanpa kita sadari, itu akan lambat menjadi dosa besar, dan kemudian akan lahir satu buah kata, terbiasa. Insyaallah, nauzubillah min dzalik. Sahabat surgaku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang bertanya, saya juga sambil introspeksi diri. Sebenarnya kajian ini kajian apa gitu. Pernah bertanya. Sahabat, kajian ini kita tidak membahas tentang ilmu fikih. Kita tidak membahas tentang kitab-kitab. Paling waktu kemarin kita bahas kitab Daqaidul Akbar. Dan mudah-mudahan kita lanjutkan. Cuman nyari waktunya dulu ya, biar nanti pas waktunya. Ini kajian kita ini adalah kajian memperbaiki diri dan seni menata hati. Kenapa harus itu dulu yang diperbaiki? Sok kalau ingin belajar fikih silakan dengan ahli fikih. Kalau ingin belajar ilmu-ilmu tentang kitab A, kitab B, sok pelajari dengan yang ahlinya. Jangan sampai kita lupa. Kita belajar tanpa seorang guru, hanya mendengarkan di YouTube, hanya mendengarkan ini tanpa ada referensi, maka hati-hati. Saya berpesan, maka hati-hati ya. Kenapa hati-hati? Dulu begitu sulitnya kita atau begitu mudahnya kita ya. Apa? Belajar agama kamu dulu sesuai referensi guru kita. Tapi sekarang dengan peningkatan teknologi yang canggih, malah begitu banyak agama, dan harus kita bisa memfilterisasi, kita saring. Jangan sampai ya sesuatu yang ini merusak akidah kita. Jangan sampai sesuatu itu merusak akidah kita sehingga kita bisa saja langsung membid'ahkan seseorang. Ini enggak boleh, itu enggak boleh, haram, hukumnya tidak ada dalam hadis. Tidak boleh juga seperti itu. Ya, makanya insyaallah belajar tanpa seorang guru referensinya tidak baik, tidak dianjurkan. Kenapa? Karena udahlah kita tersesat, ditambah kita tersesat. Makanya kita perbaiki diri dulu yuk.
kita perbaiki diri kembali, kita menata hati. Ya. Mudah-mudahan tempat ini, majelis ini menjadi wasilah buat kita semua. Untuk apa? Minimal kita bisa memperbaiki diri dan menata hati. Untuk apa? Untuk menjadi seorang hamba yang bisa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat surgaku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kajian kita ini adalah kajian muhasabah diri. Memperbaiki diri dan terus menata hati kita. Karena ini poin penting dalam diri kita. Banyak orang yang lupa dari mana dia berasal. Sehingga ketika dia lahir dari rahim ibunya, mungkin dia dari kandungan atau perut seorang muslim atau non muslim, kita nggak tahu. Ketika mengadakan perjanjian antara ruh dengan Allah, alastu birabbikum, ya, aku mengakui engkau adalah Tuhanku. Tapi ketika dia lahir, dia lupa sampai kita dewasa, lupa jalan pulang. Kenapa? Karena kita terlalu terpesona, karena kita terlalu terpedaya oleh kenikmatan dunia yang hanya sementara, sehingga kita lupa akan pulang dan kita sedang mengendarai kendaraan yang bernama kesombongan. Oleh sebab itu, muhasabah diri penting untuk mengoreksi diri kita seberapa jauh kita. Makanya tema kita pada malam hari ini judulnya keren ya. Judulnya keren, kenapa saya bilang judulnya keren ini? Temanya keren, yaitu sabar dan syukur. Sabar dan syukur ini adalah dua sayap hati yang kuat. Kalau antara sabar dan syukur ini tidak kita genggam erat, maka semuanya akan menjadi sia-sia. Kenapa? Karena ini sabar, syukur, dua sayap hati yang kuat. Kalau dia bersyukur tanpa bersabar dan juga bersabar tanpa bersyukur, maka hasilnya adalah no. Ya. Makanya ada prolog sebagai pembuka kajian kita pada malam hari ini, ya. Sekaligus kita membuka kajian kita ini yang kemarin sudah kita tutup sementara dan alhamdulillah kita buka kembali, yaitu prolog. Perlu diingat, dalam hidup ini kita dihadapkan pada dua kondisi. Yang pertama kesulitan atau ketidakmudahan, dan dua kelapangan. Makanya dulu saya pernah bilang, sir itu penting. Ya. Apa itu sir? S-nya adalah sabar, I-nya adalah ikhlas, R-nya adalah ridho. Kalau kita sabar, pasti kita ikhlas. Kalau kita udah ikhlas, ya pasti diri kita ridho. Nggak ada kalau kita nggak sabar, nggak ikhlas, pasti orang-orang yang sabar itu akan melahirkan keikhlasan. Ketika keikhlasan, ketika sesuatu semuanya telah diambil oleh Allah, dia pasti ridho. Ini miliknya, bukan milikku. Aku hanya dititipkan dan aku bisa nggak ngejaganya, gitu. Ya. Makanya siri penting, sabar, ikhlas, ridho. Kalau kita nggak ridho atas Allah yang berikan takdir kepada kita, contohlah istri kita atau suami kita sedang diberikan musibah, sedang diberikan bencana, sedang Allah uji dengan apa? Dengan sakit. Kemudian kita tidak ikhlas, kita tidak sabar, kita tidak ikhlas dan kita tidak ridho, maka sayap ini seperti sayap-sayap yang patah. Dia sabar tidak, dia ridho enggak, apalagi syukur. Makanya ya ini dua kondisi kesulitan dan kelapangan.
sabar dan syukur adalah dua sikap hati yang menuntun kita tetap berada dalam kebaikan. Banyak di luar sana orang-orang yang gak sabar. Ketidakmudahannya dalam ekonomi, dia rela ngejual dirinya. Dia tidak bersyukur atas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Uang yang sedikit dianggap tidak cukup, padahal kalau dia bersyukur pasti cukup. Gimana Kang? Sekarang semua serba mahal. Ya iya, karena kamu nggak bersyukur. Coba bersyukur, kan gitu. Ya. Ini seperti itu. Dihadapkan pada dua kondisi ini. Ya, apabila keduanya antara sabar dan syukur hilang, maka tidak ada kebaikan di dalamnya. Makanya lahirkan rasa sabar dan selalulah menjadi manusia yang bersyukur, sehingga apapun akan menciptakan kebaikan di dalam diri kita. Ya, apapun kita keadaannya, bahkan berada di titik nol sekalipun kita hancur sehancurnya, maka itu akan menjadi penolong kita agar kita tidak jauh dari Allah. Orang kalau udah nggak sabar, orang kalau nggak udah syukur, semuanya apa? Ya, putus asa. Apa jalan yang dia tempuh ketika dia putus asa? Dia menghilangkan nyawanya sendiri, kan gitu. Ya, insya Allah. Makanya penting sekali nih tema kita pada malam hari ini, sabar dan syukur. Ya, bagaimana kita harus bersabar dan bagaimana ketika harus bersyukur. Makanya dalam perjalanan hidup, ya tadi seperti kita diberikan dua keadaan, satu menerima nikmat dan dua menghadapi ujian. Kedua kondisi ini adalah apa? Bentuk kasih sayang Allah. Nanti kita dapat reward, ya, untuk kasih sayang Allah. Ya, agar apa? Agar hati kita ini terdidik. Terdidiknya kenapa? Terdidiknya agar kita dekat dengan Allah. Nah sekarang pertanyaan, sudah seberapa dekat kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Sudah berapa dekat diri kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Jangan-jangan kita makin hari makin jauh. Kenapa? Karena yang kita kejar adalah nikmat. Nikmat dia anggap adalah sebuah makanan yang manis, sedangkan ujian dia tolak mentah-mentah. Paradox of candy, ya, paradox of candy, ya, ujian. Ya, makanya kedua, kalau kita nggak sabar, kita nggak bersyukur, ya sudah. Justru dengan kita diberikan kesabaran dan rasa syukur ini akan membuat kita, akan mendidik hati kita tetap dekat dengan Allah. Bukan sebaliknya kita jauh dari Allah. Maka apa? Allah membekali kita dengan dua sikap. Apa? Sabar saat diuji dan syukur saat diberi nikmat. Sudah berapa banyak orang yang diberikan nikmat tadi tapi tidak bersyukur? Sudah berapa banyak orang yang diberikan ujian tapi tidak bersabar? Ayo pikir. Pernah enggak kita ketika menerima nikmat kita tidak bersyukur? Pernah enggak kita ketika diberikan ujian kita tidak bersabar? Pernah enggak? Coba kita pikir. Jangan-jangan kita adalah manusia yang tidak bersabar. Ya. Pernah enggak coba kita pikirin, kita renungin nih pada malam hari ini. Pernah enggak nih kita, ya, ketika diuji kita enggak sabar? Ketika kamu diberi kesehatan yang luar biasa, kamu enggak mensyukuri. Kamu diberikan nikmat sehat, apa aja dimakan. Baik harta halal maupun yang haram kamu telan semua. Ya. Jadi ketika diberi nikmat dia tidak bersyukur, dia malah duit gua ini gua yang nyari kok, kan gitu. Ketika dia diuji baru dia mewek-mewek, dia mengeluh,
Ya Allah, dosa apa saya ini? Ya Allah, salah apa ini saya? Ya Allah, sampai Engkau memberikan ujian seperti ini, ya Allah. Kan gitu. Nangis baru dia ingat. Kemana aja ketika engkau diberikan nikmat yang luar biasa. Nanti kita belajar dari kisahnya Nabi Ayub dan juga Nabi Sulaiman alaihissalam. Seorang yang diberi ujian dan seorang yang diberi nikmat. Seorang nabi yang diberikan ujian yang sangat luar biasa dan seorang nabi yang diberikan ujian dan nikmat yang sangat luar biasa. Kita kenal. Kita baca kisah-kisahnya di dalam Sirah Nabawi. Kita baca kisah-kisah para nabi, Nabi Ayub dan Nabi Sulaiman. Kita kenal beliau. Meskipun kita tidak ada secara fisik bertatap, tapi kita kenal. Kita tahu sejarahnya beliau. Ya, jadi seperti itu. Sahabat surgaku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara sabar dengan syukur itu, makanya kita harus bisa memahami, bukan hanya memahami, tapi nanti endingnya dari kajian kita ini ada refleksi diri. Bener nggak sih kita? Udah sabar belum sih kita? Udah bersyukur belum sih kita? Nanti ada refleksinya. Jadi apa arti dan makna sabar? Sabar secara bahasa itu artinya adalah menahan diri. Ketika kita dihina, ketika kita dicaci maki, tapi kita tidak membalas, itu sabar, menahan diri. Back to Allah, biar Allah yang ngurus. Kita cukup bersabar. Secara istilah dalam Islam, sabar adalah kemampuan untuk menahan diri dari keputusasaan. Hampir berapa tahun dia diberikan musibah, hampir berapa tahun dia diberikan penyakit, hampir berapa tahun dia diberikan sesuatu yang tidak mudah. Kemudian dia menahan diri dari rasa putus asa. Misalnya dari muda sampai sekian, sampai dia diuji dengan kemiskinan. Kemudian dia nggak sabar. Bu, udah berapa lama kita dalam kemiskinan? Iya, kita nyari jalan pintas aja dah. Akhirnya apa? Melakukan pesugihan dan lain sebagainya, yang membuat dirinya hancur. Usahanya nggak laku-laku. Usahanya nggak laku-laku, dia nyari penglaris. Belum dikasih keturunan, dia belum sabar. Ikhtiarnya kurang, kita jauh dari Allah. Kita sibuk mengejar dunia. Makanya apa? Kita nggak sabar. Memang belum waktunya, nggak mungkin. Kita nggak dikasih keturunan, nggak mungkin. Pasti dikasih, cuman apa? Belum waktunya mungkin. Ketika Allah memberikan ini, kita menjadi orang tua yang nggak sabar. Makanya ketika Nabi Musa alaihissalam belajar kepada Nabi Khidir untuk mengikutinya, nggak kuat. Kenapa? Ya anak tiba-tiba disuruh, wahai Musa, kalau engkau ikut denganku maka engkau harus bersabar. Maka ketika Nabi Musa mengikuti Nabi Khidir kemudian membunuh anak itu, Nabi Musa melarang. Kenapa engkau melakukan pembunuhan terhadap anak itu? Karena Nabi Musa tidak tahu bahwa nanti anak itu ke depannya akan menyusahkan orang tua dan membunuh orang tuanya. Ketidaksabaran yang inilah. Nah ini. Ya, makanya secara Islam, sabar adalah menahan diri dari putus asa, dari amarah ketika dicaci maki, dan dari berkeluh kesah dalam kemiskinan. Apapun kita keadaannya, terima. Nggak bisalah begitu. Tiba-tiba dia berguru, dia melakukan pesugihan, dia kaya.
dia nggak sabar. Itu lebih berat lagi nanti pertanggungjawabannya. Semua apa yang kita pakai ini nanti bertanggung jawab. Dari mana duitnya yang kau belikan pakaian, dari mana beras yang kau berikan, dari mana listrik yang engkau pakai. Itu semua jadi bahan nanti, ya, tanggung jawab kita di akhirat kelak. Makanya coba deh, coba buka di surat Al-Baqarah ayat 153. Artinya seperti ini. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar. Kalau orang-orang yang gak sabar gak bersama Allah. Maka ada 3 bentuk kesabaran yang ada di dalam diri kita. Ada enggak? Nah itu. Yang pertama, sabar dalam ketaatan. Contoh, konsisten dalam ibadah. Bagaimana coba sholat kita? Males bawaannya? Mendengar azan diam aja? Atau sholat selalu di akhir waktu? Kemudian bagaimana puasa kita? Jangan-jangan Ramadan kemarin dia nggak puasa, capean. Bisa beli baju di mall, pasar, dia buka. Enggak konsisten, enggak sabar. Aduh, puasa itu kan aduh lapar, Kang. Nahan dari pagi sampai terbit, dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari, lama, lapar, Kang. Saya enggak kuat. Apalagi saya punya riwayat kronis atau lain sebagainya, punya penyakit mah dan lain sebagainya. Sabar atau pelan-pelan jalani, kalau enggak kuat kan kita bisa. Wajar sekali ya, udah gede-gede nggak kuat puasa kan gitu ya. Dan ibadah-ibadah lainnya, ketaatan, sabar dalam ketaatan, saya harus sabar gitu. Yang berikutnya adalah sabar dalam menjauhi maksiat. Ini yang nggak mudah, ini yang nggak mudah. Sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Yang kira kita nggak bisa bersabar ketika kita pengen melakukan kemaksiatan. Menahan diri dari dosa, nggak bisa kita menahan diri dari dosa. Karena kenapa? Coba contohnya, jangan jauh-jauh ya. Ada tetangga lagi ngobrol, kita samperin. Itu aja dulu dah, yang kecil. Ada tetangga lagi ngobrol, ada teman lagi ngobrol, kita samperin. Woi, rame amat. Iya nih, lu udah tahu belum? Si Anu, Ji, emang? Iya, Ji, kemarin gue lihat bla 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 dan lain sebagainya. Akhirnya jadi gibah. Nih yang nggak kita sadari. Bener nggak? Bener ya? Ini yang nggak kita sadari. Ini sabar dalam menjauhi maksiat. Nggak gampang. Temen ngajakin Kang ke tempat karaoke nyanyi. Temen ngajakin Kang main judi. Ya enggak, Pak, harus sabar. Harus sabar. Kita harus bisa menahannya. Nah, ini yang tidak mudah yang saya bilang tadi. Sabar dalam menjauhi kemaksiatan ini adalah sesuatu yang tidak mudah. Dari yang kecil. Dari ngomongin orang. Sombong melahirkan kesombongan. Kemudian sabar atas ujian hidup. Ada yang gak sabar ketika diberikan ujian hidup. Bersikap tenang saat menghadapi musibah. Ketika dia dihadirkan satu persoalan. Ketika dia dihadirkan satu persoalan, anaknya ini bermasalah. Saya punya sahabat. Dia orang tua juga buat saya. Kenapa? Apa yang kita bangun itu cerminan dari diri kita. Makanya jangan sekali-kali ketika anak kita mempunyai masalah langsung menjudge anak kita, dia nih gara-garanya. Cek diri kita dulu. Apa yang perlu kita cek? Satu, cek rizki yang kita berikan untuk anak kita dari mana asalnya. Dua,
Bagaimana sikap kita kepada anak kita? Ini. Ketika Allah hadirkan ujian itu, maka apa? Tenang dulu, hadapi dengan santai, bro. Gak usah terburu-buru mencari jalan keluar. Curhat sana, curhat sini. Mereka itu tidak menambahkan jalan keluar, tapi membuat dirimu jauh dan jauh tersesat. Iya. Gak percaya deh, coba. Makanya ketika ada satu kisah Abu Nawas kehilangan sebuah cincin, maka cincin itu ditanya oleh Abu Nawas sama masyarakat lewat, wahai Abu Nawas, engkau sedang apa? Wahai wargaku, aku sedang mencari cincin, katanya. Nyari cincin, emang hilangnya di mana? Kata warga, hilangnya di luar. Lah, kok hilangnya di luar, engkau nyarinya di dalam? Apa jawaban Abu Nawas? Begitulah manusia, ketika kita sedang diberikan ujian, dia malah mencari bukan selain Allah. Dia datang curhat kepada temannya. Dia datang kepada orang pintar. Nah, sebagai ini sabar atas ujian hidup, maka harus sabar, jalani dengan tenang. Cerminan diri kita dulu, ya Allah ampuni aku ya Rabb. Mungkin dulu aku pernah seperti ini dan hari ini karma itu berlaku kepada diriku sebagai cerminan apa yang aku lakukan dulu itu. Ini ya, Masya Allah. Sahabat surgaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu tadi sabar. Ya. Dan syukur. Apa itu syukur? Syukur berarti mengakui nikmat. Mengakui nikmat Allah dengan hati, dengan lisan dan dengan perbuatan. Artinya tidak hanya sekedar terima kasih, tapi menggunakan kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah. Setelah dibagi terima kasih ya Allah, tapi dia menggunakan harta yang dia berikan untuk kemaksiatan, bukan untuk kebaikan dan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah ini syukur. Jadi syukur berarti mengakui nikmat Allah dengan hati, lisan dan perbuatan. Di mana? Coba tengok surat Ibrahim ayat 7. Jika kamu bersyukur, apa kata Allah? Pasti aku akan nambah nikmat kepada. Maka kalau kita bersyukur pasti ditambah. Ada aja ya rezeki ya, iya. Karena kita bersyukur. Coba dah, digaji segini mana cukup bang? Atau ini mau 2 hari juga udah habis. Kan gitu. Tidak bersyukur maka Allah tidak tambah. Nah bentuk syukur ini yang pertama adalah hati. Yaitu meyakini nikmat itu dari Allah. Ya. Enggak ada semua nikmat yang diberikan bukan dari Allah. Semua dari Allah. Makanya apa? Ibrahim bin Adhan ketika ditanya oleh kepada seorang penjalan jauh, dia bertanya dan dia ingin melakukan satu buah kemaksiatan. Dia bertanya kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, apakah aku boleh melakukan kemaksiatan? Katanya. Oh tentu boleh. Lah kok engkau adalah seorang waliullah, seorang Allah, seorang yang dekat dengan Allah, kenapa engkau membolehkan maksiat? Tapi ada syaratnya, kata Ibrahim. Apa itu, wahai Ibrahim? Beritahu saya. Wahai engkau pemuda, kamu boleh melakukan kemaksiatan. Engkau boleh melakukan kemaksiatan, tapi jangan di buminya Allah. Coba engkau cari satu tempat yang bukan ciptaan Allah, kata Ibrahim.
Ada nggak? Nggak ada. Apa jawaban semudah itu? Wahai Ibrahim, yang ini aku nggak bisa. Kenapa? Karena semua jagat raya ini, bumi seluruh isinya adalah ciptaannya. Bagaimana aku bisa melakukan kemaksiatan? Lah, itu engkau tahu. Maka aku bolehkan kau melakukan kemaksiatan, tapi jangan di buminya Allah. Kamu nyari tempat di mana yang tidak Allah ciptakan. Kan gitu. Kalau begitu aku nggak sanggup. Nah gitu. Ya, jadi seperti itu. Ya, ini. Meyakini kalau semua nikmat itu dari Allah. Nggak ada yang bukan dari Allah. Nikmat sehat, nikmat iman, nikmat dan lain sebagainya itu dari Allah. Lisan dengan menyebut dan memuji Allah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Hari ini aku dapat rezeki dari engkau yang tidak diduga-duga. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, engkau takdirkan aku untuk mempunyai keturunan. Ya Allah, terima kasih ya Allah, engkau telah memberikan aku jalan untuk usaha. Ya Allah, terima kasih ya Allah, engkau telah mempertemukan aku dengan jodoh yang baik. Kan gitu. Alhamdulillah, selalu memuji Allah. Yang ketiga dengan perbuatan, menggunakan nikmat untuk amal soleh. Berapa banyak orang yang sedang terbaring di rumah sakit ingin sembuh. Kalau dia punya duit banyak, dia pengen menggunakan apa? Nikmatnya, uangnya untuk dibagikan kepada orang-orang yang soleh, anak yatim dan lain sebagainya. Ya, jadi inilah. Kalau tingkat syukur kita udah hampir melebihi kedekatan kita dengan Allah, Insya Allah, maka dunia dia akan jauhi. Ini Insya Allah. Ya. Nah itu. Ya. Kemudian apa keutamaan syukur itu? Keutamaan syukur itu adalah menambah nikmat. Ketika kita bersyukur, Allah akan tambah. Coba aja kalau nggak percaya buktikan. Kemudian apa ketika kita bersyukur? Akan lahir dengan ketenangan hati. Hati kita akan menjadi tenang dengan bersyukur nih. Ya, hati kita tenang gitu bawaannya. Nggak mikirin. Ya. Kemudian dicintai oleh Allah orang-orang yang bersyukur. Ya, itu yang ketiga, keutamaan bersyukur. Yang keempat, bagaimana caranya menyeimbangkan emosi dan dengan sabar dan syukur. Bagaimana caranya agar seimbang antara sabar dengan syukur. Kita ingat hidup ini terus berganti. Ada yang di bawah, ada yang di atas. Maka apa? Maka sabar dan syukur ini nih seperti apa? Sesuai tema kita. Seperti dua sayap yang menjaga keseimbangan hati. Coba burung. Putusin sayapnya satu, bisa terbang enggak? Nah misalnya kalau burung ini dua sayap, syukur dan sabar ini adalah dua sayap yang menjaga keseimbangan hati. Ketika kita enggak bersabar, apakah hati kita akan seimbang? Ketika syukur kita tidak ada, apakah hati ini seimbang? Tidak. Maka saya bilang, sabar dan syukur ini adalah seperti dua sayap untuk menjaga keseimbangan hati. Sesuai tema kita. Apa? Sabar dan syukur, dua sayap hati yang kuat. Nah ini, ya, ini sabar dan syukur, ya, bersabar hati yang kuat. Untuk apa? Untuk keseimbangan hati. Makanya ada, jika hanya sabar tanpa syukur, maka bisa jadi hati menjadi keras. Ini perlu dicatat, ya. Perlu dicatat. Jika hanya sabar tanpa syukur, bisa jadi hati menjadi keras. Ya iya. Orang sabar tanpa bersyukur, makanya hatinya keras. Kemudian jika hanya bersyukur tanpa sabar, bisa jadi mudah sombong dan lalai. Nauzubillah. Ini catat.
buat update status boleh, ya. Nah, itu, ya. Jadi seperti itu tuh, ya. Nah, jadi seperti itu. Bagaimana ketika orang-orang yang diberikan ujian antara sabar dengan syukur? Mampukah dia melewatinya? Bahkan itu terjadi kepada kita ketika kita sedang diuji. Kesabaran kita dan rasa syukur kita. Pernah enggak? Coba pikirin dalam diri kita. Pernah enggak kita menghadapi semua itu? Gitu. Jadi jika hanya bersabar tanpa syukur, bisa jadi hati jadi keras. Jika hanya syukur tanpa sabar, bisa jadi mudah sombong dan lalai. Bisa jadi kita sombong. Karena apa? Karena kita hanya bersyukur tapi enggak bersabar. Bisa jadi kita lalai. Kenapa? Karena bersyukur tapi tanpa sabar. Itu. Sahabat surgaku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi antara sabar dan syukur seperti dua sayap yang menjaga keseimbangan hati. Kalau salah satunya patah, maka terjadilah kegoyahan hati, ya. Jadi coba kita belajar dari kisah teladan ini. Kisah Nabi Ayub dan kisah Nabi Sulaiman ini menjadi contoh buat kita. Kenapa? Kalau kita lihat, kita baca sejarahnya Nabi Ayub alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam, kita tahu. Dulu juga kita sering bahas ya, kita sering kaji gitu ya. Kita tahu Nabi Sulaiman adalah seorang nabi yang menghadapi penyakit beserta kehilangan keluarganya. Sampai istri-istrinya meninggalkannya, hanya satu istri yang setia kepadanya. Nabi Ayub diberikan ujian yang sangat luar biasa sekali. Untuk apa? Untuk mengetahui seberapa dekat dia kecintaan dengan Allah. Jangan-jangan ketika Nabi Ayub diberikan musibah, dia berpaling kepada diriku. Aduh Rob, kenapa sih engkau ngasih penyakit yang gak aku sanggup gitu? Gitu kan gak mungkin. Makanya ketika Nabi Ayub dimulai diberikan ujian, yang pertama adalah Allah ambil harta kekayaannya yang melimpah ruah. Dengan apa? Dengan menghanguskan kebun kurmanya dan kebun sawitnya. Allah hancurkan tanpa tak tersisa. Bukan hanya itu, Allah hadirkan kembali ujian yang lebih dahsyat lagi. Nabi Ayub harus kehilangan 12 anaknya. Bukan hanya itu, semuanya hancur berantakan. Ya. Tapi ada satu kalimat yang luar biasa sekali ketika istrinya bertanya kepada Nabi Ayub. Wahai Nabi Allah Ayub, kenapa engkau tidak mengangkatkan tangan dan meminta kesembuhan atas penyakitmu? Apa jawaban Nabi Ayub ini? Wahai istriku, dari sekian istriku hanya engkau yang masih setia menemani diriku. Bukannya aku tidak mau mengangkat kedua belah tangan ini, tapi aku malu untuk memintanya, kata Nabi Ayub. Aku malu memintanya. Kenapa? Allah memberikan kita 21 tahun dalam kenikmatan. Masa ketika aku diberikan sakit cuma baru 8 bulan, aku sudah mengeluh. Kalau engkau mau meninggalkanku silakan. Enggak, aku enggak akan meninggalkan dirimu. Kan begitu. Iya. Setiap setia. Maka Nabi Ayub berdoa. Ada tuh doanya, saya cantumin di dalam buku AJL, Amaran Jalur Langit, yang biasa bisa kita baca. Doa Nabi Ayub, doa Nabi ya, banyak, Sulaiman juga ya. Jadi seperti itu. Dan ketika Allah semua menyembuhkan penyakitnya dan Allah kembalikan kepada sedia kala. Artinya apa? Allah lipat gandakan. Nah itu tuh tadi ya,
orang yang bersyukur maka Allah akan tambah. Kayak gitu. Allah akan tambah. Maka apa? Kebunnya engkau Allah bangkitkan kembali dengan kurma yang sawit yang luar biasa. Anak ya, yang tadinya ditinggalkan 12 kini Allah hadirkan 24 sepasang dan lukanya sembuh. Maka ketakwaan Nabi Ayub alaihissalam semakin meningkat. Nah, ini kita belajar lagi dari Nabi Sulaiman. Kenapa kok Nabi Sulaiman dalam kisah teladan dalam sabar dan syukur? Karena Nabi Sulaiman adalah seorang nabi yang terkaya. Makanya ketika dia meminta izin kepada Allah, ya Rob, kekayaanku ini katanya begitu luas, izinkan aku untuk memberi makan makhlukmu, khususnya hewan-hewan. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam bersiap menyiapkan. Ketika begitu menyiapkannya, ya Nabi Sulaiman meminta izin kepada Allah. Ya Rabb, silakan Nabi Sulaiman, semuanya sudah tersedia. Silakan kamu pilih makhluk mana dulu yang kau ingin. Ternyata ikan paus. Atau sekali makan, blek, udah. Yang lain gak kebagian. Satu, tersirat. Ya. Salah satu kesalahan. Ya. Little mistake. Little fault. Jadi satu kesalahan harus diperbaiki. Maka bertaubat, minta ampun. Aku nggak akan sanggup memberi makhluk. Ya, gitu. Ketika Nabi Sulaiman dalam keadaan luar biasa kekayaannya, ya, dia mensyukuri segala nikmat. Meskipun sebelumnya dia Allah kasih sakit, ya, Allah beri lumpuh, tapi doanya, ya Allah, aku nggak ingin kerajaanku kembali, tapi aku ingin lebih baik dari yang pernah aku miliki. Maka kerajaannya dibangun lebih besar dari yang sebelumnya. Kemudian disinilah Nabi Sulaiman alaihissalam selalu bersyukur atas semua nikmat kerajaan dan kekuasaannya. Bersyukur, ya. Bersyukur diberikan. Kita dikasih kekayaan, sombongnya minta ampun, abong-abong dia, ya. Baru punya mobil, sombongnya minta ampun, tetangganya semua nih, ya. Yang begitu mau udahlah, ya. Ya, gitu. Ya. Jadi seperti itu, sahabat. Ya. Kayaknya kita udah tahu, kita udah belajar dari kisahnya Nabi Allah Ayub dan Nabi Allah Sulaiman. Makanya sekarang kita refleksi diri. Apa yang harus kita lakukan? Nah, sebagai refleksi diri ada 4 pertanyaan yang harus kita jawab nih. Jamaah, sahabat surgaku yang dimuliakan Allah, nanti jawab nih 4 pertanyaan ini. Habis ngedengerin kajian ini, kita refleksi diri, ya. Bagaimana caranya? Isilah halaman ini sebagai introspeksi diri, bener nih, ada 4 pertanyaan. Nanti saya berikan ya slide-nya. Yang pertama adalah, kapan terakhir kali saya bersabar dengan ikhlas? Catat. Tulis, kapan ya terakhir kali saya bersabar dengan ikhlas gitu. Tulis. Yang kedua, apa nikmat terbesar yang saya terima minggu ini? Minggu ini nih, apa nikmat yang Allah berikan? Nih, catat. Yang ketiga, siapa orang yang perlu saya ucapkan terima kasih hari ini? Nih. Yang keempat, langkah apa yang bisa saya lakukan untuk melatih sabar dan syukur? Tulis. Udah tahu kita orangnya temperamental, aduh, marah-marah aja bawaannya, nggak sabaran, ya. Makanya refleksi diri ini penting. Nih 4 dijawab di dalam hati. Kalau ketemu, lakukan yang terbaik. Introspeksi diri, ya. Jadi seperti itu. Insya Allah luar biasa, ya.
Ya, jadi seperti itu. Keren ya. Jadi coba dibaca, ditulis, dijawab dengan diri kita sendiri. Nanti kita tahu. Ya. Lebih banyak syukur, lebih dikit, lebih lebih sedikit syukur dan sabarnya ketimbang ocehannya. Insya Allah. Ya, luar biasa. Sahabat surgaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah larut malam juga, takut ganggu. Maka kajian ini kita tutup, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebagai penutup, ya, ada beberapa quote coba yang perlu kita menjadi bahan motivasi kita untuk terus, ya, belajar sabar dan terus belajar syukur. Jika hati adalah raja dalam tubuh, maka sabar dan syukur adalah dua sayapnya. Benar? Dengan dua sayap ini hati bisa terbang tinggi menuju keridhaan Allah. Meski diterpa ujian dan diiringi nikmat dunia, dia nggak akan pantang mundur. Pernah nggak kita ngelihat burung setiap musim dia pasti berpindah-pindah. Dihadapi ketika dia terbang itu nggak mulus-mulus aja, pasti banyak rintangannya. Makanya dengan dua sayap ini yaitu sabar dan syukur, hati bisa terbang tinggi menuju keridhaan Allah. Bisa marinya? Bisa. Ya, meskipun ujian Allah hadirkan ujian, meskipun Allah diberikan nikmat yang luar biasa, insya Allah kita bisa menuju ridhonya Allah. Kemudian ada quotes yang luar biasa keren. Hidup ini bukan hanya tentang apa yang terjadi padamu, tapi bagaimana kamu menyikapinya. Dengan apa? Dengan sabar saat sulit dan syukur saat mudah. Mudah-mudahan sahabat surgaku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada malam hari ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya, mudah-mudahan ini menjadi wasilah buat kita semua untuk selalu belajar sabar dan selalu bersyukur apapun yang Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita tutup, insyaallah luar biasa. Kita tutup dengan doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lizalalika wa ajim sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna was salatana was siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tamizada wa tadarrana tamim taqsirana ya Allahu ya jal jalali wal ikram. Allahumma a'ini ala zikrika wa sukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'ini ala zikrika wa sukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'ini ala zikrika wa sukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Qul Allahumma malikal mulki tuti mulka man tasha wa tudu man tasha wa tudil man tasha biyadikal khair. Innaka ala kulli syai'in qadir ya Allah ya farizal ham ya kasifal gham ya mali abdi yakfir wa yarham ya Allah. Berkahi majlis ini ya Allah, berkahi majlis ini ya Allah, agar ilmu yang kami dapatkan bisa kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya Allah. Ajarkan kepada kami ya Allah caranya bersyukur setiap nikmat yang Engkau berikan ya Rabb. Ajarkan kepada kami ya Allah kesabaran setiap ujian yang Engkau berikan ya Allah, agar kami mendapatkan keridhaan dari Engkau ya Rabb. Ya Allah, mudah-mudahan kajian ini menjadi wasilah buat kami ya Allah, untuk bisa memperbaiki diri dan untuk terus menata hati agar menjadi seorang hamba yang Engkau cintai ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami yang kami tidak sengaja ya Allah, baik yang terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi. Ampuni kami ya Rabb, ampuni kami ya Rabb. Mudah-mudahan majlis ini selalu menginspirasi kami ya Allah. Mudah-mudahan majlis ini menjadi wasilah buat kami ya Allah, agar terus memperbaiki diri dan selalu menata hati ya Allah, agar menjadi seorang hamba yang Engkau ridhoi.
Jauhkan diri kami dari berbagai mara bahaya, musibah dan bencana ya Allah. Jauhkanlah kami dari semuanya itu ya Allah. Berikanlah kami kesehatan, kekuatan, panjangkanlah umur kami ya Allah, agar kami terus bisa memperbaiki diri dan menata hati kami ya Allah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya akhiri kajian ini, insyaallah kita sambung minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.